Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Nurul Syahira bersama rekan saya Imelda Elena akan memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Metode Mengajar dalam Al-Quran. Oke, yang pertama ada apa itu metode mengajar? Yang kedua ada apa itu metode mengajar dalam Al-Quran? Dan yang ketiga, metode apa saja yang digunakan untuk mengajar dalam Al-Quran? Arti metode menurut buku Fatur Rahman dan M. Sobri Sutikno tahun 2007 secara harfiah adalah cara. Secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun kata mengajar berarti memberi pelajaran. Jadi, metode mengajar adalah cara-cara penyajian bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Dr. Wina Sanjaya pada tahun 2007 menyatakan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat dicapai secara optimal. Jika proses pembelajaran ini berhasil dengan baik, yang pertama harus diperhatikan adalah metode atau pendekatan yang akan dilakukan sehingga sasaran yang diharapkan tercapai atau terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada metode mengajar dalam Al-Quran. Metode pembelajaran berdasarkan azas Al-Quran adalah cara yang dipergunakan seorang pendidik dalam mengadakan hubungan dengan anak didiknya pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Rasulullah SAW adalah sosok pilar yang sangat mampu dan sukses untuk membimbing umatnya ke jalan kebenaran. Hal ini tidak terlepas dari siswa dan metode yang beliau terapkan, baik sikap, perilaku, dan keteladanan yang mampu diwujudkan dengan metode bil hikmah, mau'izatul hasanah, dan al-layyinah. Semua metode tersebut sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini, karena pencetusnya adalah seorang rasul yang sumbernya dari Al-Quran. Namun, realitanya umat Islam dan para pendidik di Indonesia telah terkontaminasi dengan teori-teori dari orang Barat. Padahal, Al-Quran telah mengungkapkan beberapa metode Rasulullah SAW berdasarkan surat An-Nahl ayat 125 yang telah beliau aplikasi dan implementasi terhadap umatnya, yaitu artinya, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya ada C, metode-metode yang digunakan mengajar dalam Al-Quran. Pengertian metode pada umumnya digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang sangat formal sekali, sehingga sangat membatasi makna metode dalam lingkup tertentu. Tetapi dalam pembahasan ini, metode dipahami dalam makna yang sangat luas, sejauh masih terkait dengan proses terjadinya perubahan pada pengetahuan, nilai, sikap, perilaku, dan keterampilan pada diri peserta didik. Istilah metode dalam bahasa Arab digunakan kata ta'riqoh atau cara untuk langkah yang dilakukan oleh orang yang mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jika kata tersebut dikaitkan dengan kegiatan belajar, maka yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dilakukan siswa ketika belajar dalam rangka memperoleh suatu pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan tertentu. Tekanan makna metode di sini lebih pada aktivitas siswa yang melibatkan fisik, psikis, dan mental untuk mendapatkan perubahan perilaku. Istilah metode tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi banyak terdapat istilah-istilah yang menunjukkan aktivitas untuk terjadinya transformasi ilmu,
pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan. Istilah-istilah tersebut antara lain 1. Darasa atau belajar, 2. Nazara, yanzuru, unzur atau amatilah, yang ketiga iktibar atau mengambil pelajaran, yang keempat tafakur atau berpikir, yang kelima tadakkara, tadakkur atau mengingat, yang keenam tadabbur, merenungkan, yang ketujuh iqra, bacalah, yang kedelapan is'al, bertanyalah, dan yang kesembilan ta'arufu. Terima kasih yang sudah melihat video ini sampai akhir. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.